netral 5. Mana makanan lepas? Oke, putaran 6. Tambah lagi putaran ke-7. Waduh, sudah pusing kak ikannya mau makan itu sebab. Tepuk tangan dulu pemberikan parinya teman-teman ya. Oke, Karisi, kenapa sih kak? Oh, ikan parinya makanya dikerjain dulu kak. Kok kasih makannya diputar-putar, alasannya apa? Yang pertama, agar ikan pari ini tidak kehilangan insting naluri berbulunya. Dan kita akan mengenalkan secara langsung teman-teman ya. Ini adalah spesies dari si ikan pari. Jenisnya apa teman-teman? Jenisnya adalah ikan pari kelapa. Dikarenakan di dunia ini banyak sekali jenis ikan pari. Ada ikan pari kelapa, ada ikan pari bendera, pari burung, pari manta, pari hidung pesek, pari kikir, pari akrilik, pari apa lagi? Pari macan. Itu banyak sekali teman-teman. Dan yang ada di sini adalah ikan pari kelapa. Dan ikan pari ini adalah salah satu makhluk hewan batu hijau, atau di mana dia ini masih saudara dekat dengan si ikan hiu. Kenapa kak? Karena mereka ini adalah hewan-hewan bertulang muda atau bertulang rawan. Sebanyak 98% yang hampir sama serupa dengan temannya, yaitu adalah si ikan hiu. Dan ikan ini, ikan pari yang sudah diajak main oleh Kak Chandra ini, lo makannya banyak, dia makannya dikunyah kayak adik-adik. Ada yang tahu gak kak, kenapa sih ikan pari kok makannya dikunyah-kunyah? Ayo, ada yang tahu gak? Dia ompong, dan sebagai pengganti gigi dia memiliki rahang vertikal. Jadi mana rahangnya ini berbentuk bergerigi seperti penggilesan untuk mencuci baju. Ketika ikan pari ini mendapatkan makanan yang jumlahnya lebih besar dari lubang mulutnya, dia akan melepaskannya kembali, menghisapnya kembali, dan melepaskan kembali sampai dia ini bisa mampu untuk menelan dari mangsanya. Dan bahayanya lagi adalah ikan pari punya apa di ekornya? Punya racun. Selain punya racun, punya apa lagi? Punya duri ya, namanya adalah stingray. Jadi mana ikan pari kalau dia merasa terancam dan merasa berbahaya, dia akan menegakkan duri racunnya dan akan menancapkan ke area objek vital. Apabila misalkan mengenai si kakak penyelam nih, misalkan si kakak Chandra kita yang ini, dia gangguin si ikan parinya, nanti akan menancapkan durinya ini ke bagian paha atau tangan, bisa menyebabkan lumpuh terutama pada saat di dalam air. Kalau mengenai dada, bisa menyebabkan tewas dan meninggal dunia, seperti tragedi yang dialami oleh si korban Irwin yang tewas karena dadanya tertancap duri ikan pari macan sepanjang 20 cm dan langsung menghujam jantungnya. Dalam 5 menit saja si Irwin tewas atau meregang nyawa. Dan ikan pari ini adalah salah satu ikan yang paling jago untuk berkamuflase. Dia memiliki bentuk yang pipi serta fleksibel. Ketika dia ini berbaring di dasar perairan pasir, dia akan menguburkan tubuhnya ini dengan pasir dan hanya memperlihatkan kedua matanya saja untuk melihat area sekitar. Karena setiap mata yang dimiliki oleh ikan pari ini menjangkau penglihatan sampai 180 derajat seperti lensa fish eye atau lensa 360 ya teman-teman ya. Matanya berada di atas, bukan di sini. Ini adalah lubang hidung, tempat di mana sensor keluar energi listrik. Ketika dia sedang mencari makanan, dia akan memancarkan energi listrik berukuran mikro atau berukuran kecil untuk mendeteksi dari makanannya. Waduh, kita sudah datang si Embah teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu untuk kehadiran dari si ikan kerapu ya. Karisi kok tiba-tiba kita kedatangan ikan berwarna hitam. Ikan ini apa sih kak? Oh, ikannya cukup besar. Ini adalah spesies dari ikan kerapu. Jenisnya adalah kerapu kertang atau giant grouper. Dia ini sudah memiliki bobot tubuh sekitar 180 kg. Walaupun terlihat kayaknya nggak sampai kak 180 kg kalau diangkat berat ya. Waktu kita pindahin ke karantina itu diangkatnya menggunakan katrol, dipindahkan ke sana ya. Dan lanjut lagi, hewan tersebut adalah hewan unik. Kenapa kak uniknya? Karena dia masuk dalam kategori hewan hermafrodit protogini. Ada yang tahu nggak artinya apa hermafrodit?
Guru IPA, guru biologi, ada? Artinya adalah dia memiliki dua jenis kelamin dalam satu tubuh atau berkelamin ganda. Ikan kerapu ketika dia baru saja menetas telur-telurnya, dia seluruh kelaminnya adalah betina. Namun seiring berjalannya waktu dan berjalannya pertumbuhan, ada ikan kerapu yang mengubah kelaminnya menjadi pejantan atau tetap jadi betina. Namun ketika mereka ingin melakukan mating atau kawin, dia bisa bergonta-ganti kelamin sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan siapa di sini yang pernah makan ikan kerapu? Siapa yang pernah makan ikan kerapu? Kira-kira makan berapa kilo pun beratnya pun? Berapa kilo biasanya makan? Hati-hati untuk ikan ini. Pertama, ikan kerapu. Kedua, ikan kue. Ketiga, ikan kakap. Ikan-ikan ini masuk dalam spesies hewan terumbuan karang. Ikan-ikan tersebut kalau bobot tubuhnya di atas 10 kg, dagingnya sudah jadi racun. Hati-hati, nama racunnya adalah Ciguatera yang kalau misalkan kita makan, efeknya bagaimana Kak? Pertama bisa sesak napas, badan panas, terus tiba-tiba berubah menjadi hipotermia dan bisa membawa kita masuk ke UGD. Bahkan kalau di parahnya bisa sampai meninggal dunia. Terus, jadi kalau kita memakan ikan-ikan tersebut, konsumsi batas amannya 5 kilo saja. Itu sudah enak ya. Itu masih enak karena kalau sudah di atas 5 kg dagingnya sudah mulai ulet atau alot. Lama-lama dagingnya akan pahit dan lama-lama dia akan memproduksi racun karena dia ini adalah hewan-hewan batuan karang. Oke baik. Penyu dan ikan hiu belum juga kunjung tiba. Kita kenalan dulu dengan ikan yang bentuknya kecil tapi banyak. Ini adalah ikan yang cukup berbahaya teman-teman karena dia ini ikan. Waduh, lihat tuh teman-teman, diajak main sama kakak Chandra, dipeluk dong. Ikannya AFK kayaknya, dikasih sebut di tangan dulu dong bentuk si kakak Chandra dan juga ikan kerapunya ya. Ikannya AFK tuh dia. Kenapa jika ikan kerapu dinamai ikan batu? Ya karena dia makan seperti batu. Dia kalau sudah diajak main, dia hanya diam saja. Kalau di dasar air, dia akan berbentuk seperti batu atau menyaru dengan terumbuan karang yang lainnya. Oke lanjut, kita kembali ke topik sebelumnya yaitu yang dimana dia ini kita mengenalkan ikan-ikan yang ini teman-teman. Ikan bentuknya kecil tapi berbahaya. Ikan ini adalah ikan botana atau yellowfin sargentfish. Namun nelayan menyebut ikan ini dengan sebutan ikan bedah atau ikan pisau. Karena letak pisaunya ini ada di sini, di ekor atas dan ekor bawah. Kalau kena seperti kayak gini, terbelah. Nanti dagingnya bisa terbelah teman-teman ya. Ikan ini memiliki ekor yang tajam di bagian atas dan di bagian bawah untuk membelah dari sasarannya. Baik itu hewan lain atau makhluk lain seperti manusia atau benda apapun, misalkan jaring atau jalan layang. Jadi